Guru, semoga aku melihat. Saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, dalam perjalanannya ke Yerusalem lewat Yeriko, Yesus bertemu dengan seorang pengemis buta bernama Bartimeus. Bartimeus memang buta, tidak dapat melihat, yang terus meneriaki nama Yesus dengan sebutan Putra Daud, yaitu Mesias. Matanya memang buta, tetapi mata hatinya tidak. Karena itu ia tahu Yesus sedang lewat di situ. Dengan iman dan kepercayaan akan kuasa penyembuhan Yesus, Bartimeus si pengemis buta tersebut tidak mau peduli dengan larangan orang banyak agar ia diam. Akhirnya karena imannya, ia memperoleh ganjaran. Kepadanya bukan saja diberikan kesembuhan dari kebutaannya, melainkan juga secara rohani ia boleh mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi, ada satu pesan rohani yang sangat mendalam dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama. Seperti Bartimeus si pengemis buta, kita juga duduk di tepi jalan dan enggan beralih langkah menuju hidup yang kekal. Sebenarnya kita buta terhadap kebutaan kita yang sesungguhnya, namun kita tidak sadari. Dibandingkan dengan Bartimeus, kita lebih patut dikasihani. Kita tahu Bartimeus sadar bahwa dia itu buta, tidak dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya. Sementara kita tidak sadar akan kebutaan rohani kita. Hampir pasti saudara-saudari, kita tidak sadar akan kehadiran Yesus dalam setiap peristiwa kehidupan kita, dalam suka dan dukanya. Misalnya saja ada kegiatan retret atau rekoleksi di paroki, ada kegiatan-kegiatan rohani lainnya, atau kita pernah mengalami peristiwa bahwa kita luput dari kecelakaan lalu lintas, namun kita cenderung tidak memperhatikannya dengan berbagai macam alasan. Kita masih asik mengumpulkan sedekah yang diberikan dunia dan tidak menaruh minat pada pemberian yang lebih besar, yakni penyembuhan dari kebutaan rohani kita. Saudara-saudari umat beriman yang saya kasihi, kita tahu di tengah kehidupan sosial masa kini, dengan mudah kita dapat menemukan kalangan orang miskin, orang marginal. Ada di antara mereka menjadi penganggur. Ada kalangan minoritas yang menjerit karena hak-hak mereka dirampas oleh mereka yang kuat dan berkuasa. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, siapakah yang dapat menolong mereka? Siapakah yang menjadi suara bagi mereka? Oleh karena itu saudara-saudari, sebenarnya kita ditantang untuk kembali kepada komitmen gereja, yakni menjadi suara bagi orang-orang yang tidak bersuara, sehingga jeritan rohani mereka terangkat ke permukaan untuk dibicarakan, untuk didiskusikan, untuk mencari jalan keluar. Oleh karena itu marilah kita membangun kerelaan untuk selalu bertindak, tidak cuma dibicarakan tetapi diatasi dengan aksi, dicari jalan keluarnya. Oleh karena itu, mari
kita bersama-sama berusaha untuk menyadari bahwa acap kali kita ini buta secara spiritual. Kita tetap menyerahkan diri kita, membiarkan Dia membuka hati kita, agar kita mampu melihat kemurahan-Nya, juga mensyukurinya dalam saat apa saja. Semoga sesudah kita sama-sama mendengarkan firman dan merenungkannya, kita semua saya undang berdiri bersama-sama mendaraskan doa aku percaya. Aku